Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya sahabat guru dimanapun Anda berada. Kali ini Sri Kandi mau jawab berbagai pertanyaan dari VT saya masalah NUPTK ya, karena banyak pertanyaannya. Nanti saya jawab sekaligus ya. Ada yang nanya gini, NUPTK itu apa sih Bu? Serius nanya nih katanya. Nanti juga saya jawab, serius jawab nih gitu ya. Fungsinya apa? Ada yang nanya gitu. Aku udah ngajukan 3 tahun tapi belum terbit. Wih, lama banget ya. Berapa lama NUPTK itu diterbitkan dari pengajuan? Kemudian aku udah upload tapi statusnya masih antrian dari pusat. Nah, ada juga aku udah ngajukan tapi ditolak. Ada lagi yang lebih seru nih, aku udah ngajukan NUPTK cepat diproses asal ada M, kalau nggak ada M tidak mungkin jadi. Keren ini, dari Sudiro, bukan dari Oku Timur loh ini yang komennya itu seru-seru ya. Kemudian dari Via Ariana, Kak kenapa Dapodik ditutup? Ini udah 3 tahun nungguin Dapodik dibuka. Wih, Dapodik ditutup 3 tahun, dari mana itu ya? Jadi gini guys, penerbitan NUPTK itu ya dilakukan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi yang disingkat dengan Pusdatin, bukan oleh Dinas Pendidikan maupun LPMP. Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan LPMP hanya verifikasi dan validasi berkas yang diajukan. Jadi dinas dan LPMP mempunyai tugas memverifikasi, memvalidasi apakah berkas Bapak Ibu yang sudah diajukan lewat Dapodik ya. Kan ngajukannya online tuh oleh operator Dapodik. Kami ya, Dinas Pendidikan hanya memverifikasi. Yang namanya verifikasi itu tentunya kita harus lihat berkasnya. Ya, ijazahnya asli enggak, jangan-jangan nanti palsu ya. Karena di situ harus ada ijazah dari SD sampai S1-nya. Kemudian dan yang lain-lain itu kami verifikasi. Kita verifikasi pun kadang masih ada yang masih ditolak oleh pusat. Artinya memang kita harus verifikasi. Bagaimana kalau kita nggak verifikasi ya? Dan yang tahu di lapangan itu Dinas Pendidikan yang pertama kan, bukan langsung oleh pusat. Jadi kita wajib verifikasi. Nah saya jawab ya. Jadi NUPTK itu adalah nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi seluruh guru mempunyai nomor unik di data di Pusdatin ya, di data Dapodik ya nantinya itu ya. Itu saya jawab serius ya, karena tadi nanyanya serius nanya gitu ya. Fungsinya apa? Yaitu sebagai alat untuk verifikasi dan validasi data guru dan tenaga kependidikan. Jadi kalau ada NUPTK itu seluruh data guru ada di situ, sampai nomor HP-nya ada ya. Semuanya ada di situ. Jadi kita bisa melihat data seluruh guru di situ ya, di Dapodik ya. Kemudian lewat NUPTK itu diklik nomornya, klik NUPTK-nya, maka akan muncul seluruh data guru. Kalau untuk yang umum itu kan ASN itu dengan NIP ya, tapi kalau guru karena lebih spesifik, lebih khusus, kita harus tahu data guru yang sampai sekecil-kecilnya ya, sampai data orang tua, data semuanya, karena dari situlah sumber sampai untuk tunjangan, kemudian untuk dana bos, semua dilihat dari Dapodik itu. Berapa lama Bu penerbitan NUPTK?
NUPTK sekarang itu lebih cepat ya. NUPTK kalian ngajukan online itu lebih kurang 3 minggu. Jadi kalau ada yang sampai 3 tahun belum terbit, itu pasti ada masalah. Dan dicari masalahnya di mana. Karena di situ, di pengajuan, di verval PTK itu akan ada status. Ada yang bilang nih, status saya ditolak, Bu. Ya. Kalau ditolak ya, Dirjen Kementerian Pendidikan itu ya berhak untuk memverifikasi validasi data walaupun sudah diverifikasi oleh dinas maupun LPMP. Ketika berkasnya itu tidak benar atau kurang, mereka berhak menolak. Nah, makanya dilihat statusnya apa. Statusnya masih antrian, Bu. Kalau masih antrian ditunggu dengan sabar ya. Karena yang ngerjakan ya di Kemdikbud itu pegawainya itu kan tidak banyak. Dia harus lihat satu-satu tuh. Sedangkan antrian itu se-Indonesia, kalian bayangkan. Nah, makanya harus bersabar. Tapi insya Allah ya nggak lama. Kalau kalian ada yang bertahun-tahun, kalian cek statusnya, kemudian ulangi lagi ngajukan ya. Biar disetujui oleh kami. Jadi statusnya itu nanti begini, kalian ngajukan lewat Dapodik ya. Kemudian nanti statusnya antrian. Kemudian setelah antrian disetujui apabila kalian sudah ke dinas bawa berkas-berkas dan kami menyetujui. Kemudian LPMP juga menyetujui ya. Ini ada yang nanya lagi seru nih. Kenapa Dapodik ditutup? Kakak, kenapa Dapodik ditutup? Ini udah 3 tahun nungguin Dapodik dibuka. Wele. Kalau Dapodik ditutup 3 tahun ya piye? Piye coba? Sertifikasi nggak cair nanti. Terus tunjangan yang lain nggak bisa cair. Dana bos nggak bisa cair. Masa ditutup 3 tahun alamat mak ya? Itu bukan ditutup ya, lama itu enggak. Setiap 1 tahun itu kan ada dua semester. Itu Dapodik biasanya maintenance ya, itu untuk memperbarui versi. Enggak lama kok itu memperbarui versi, nanti dibuka lagi, dirilis versi yang terbaru. Dan itu akan Dapodik itu akan menambah fitur yang bagus, sampai apapun yang kita butuhkan ada di situ ya. Bahkan mencari buron pun bisa dari situ ya. Ya, jadi itu ya. Kemudian ini ada yang nanya. Bukan nanya ini. Ngajukan NUPTK cepat. Proses asal ada M. Ngajukan NUPTK gratis. Bahkan ada yang komen pakai uang 1,5 juta di mana? Tolong laporkan. Ada di sana layanan pelaporan ya. Laporkan aja. Laporkan ke dinasnya, laporkan ke pusat langsung juga bisa. Nggak ada biaya. Kamu kan online ngajukannya. Ya. Nah, kalau di Oku Timur aman ya. Ini saya lihat yang komen ini dari Palembang. Saya di Oku Timur ya. Kemudian apakah ini tadi Sudiro ini hanya ngomen, asal ngomong, karena saya lihat dia guru ya. Tidak semestinya dia seperti itu. Kalau memang ada, laporkan, harus ada bukti. Kalau nggak berani lapor ke saya dulu, saya bantu nanti untuk verifikasi ke kabupaten itu, karena seluruh kontak satu region ya, kontak operator, bahkan kontak kepala dinas saya ada. Saya bantu karena tidak ada biaya ya. Kemudian masih ada pertanyaan banyak sebenarnya ya. Namun karena waktu terbatas, saya pagi ini menyempatkan diri, ada rapat ya. Jika Anda merasa puas, silakan di Polio, ikuti ya, klik plus tanda merah plus itu.
di komen jika Anda merasa puas, dan jika Anda tidak merasa puas, maafkan daku karena daku bukan alat pemuas. Salam guru hebat Indonesia kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.